Hello, ini aku habis ambil rapotnya anakku. Terus habis gitu ke toko murni yang di Ducati Hire. Aku mau beli CBD untuk masker rambutnya, sama sampo, sama cleansing latu lip ya. Aku belinya di untuk rambut, untuk krim bat itu aku bener-bener cocok CBD. Kenapa? Karena CBD itu rambutku itu kalau dikerimbat kan setiap minggu aku kerimbat ya, itu bisa lembut terus selama 1 minggu. Dan jadinya kalau rambut itu lembut terus itu nggak rontok ya, rambutnya nggak rontok. Jadi aku supaya nggak rontok tuh memang harus dikerimbat terus, jadi istilahnya di treatment terus ya. Tuh, tapi kerimbatnya sih aku minta pelan-pelan aja ya, supaya nggak terlalu banyak rontoknya, karena waktu dikerimbat tuh pasti rontok gitu. Nah, kemudian nyari latu lip, karena aku udah cocok ya sama cleansing yang latu lip itu. Walaupun ini dua produk ini murah-murah ya, CBD sama latu lip itu murah-murah ya. Artinya bukan produknya Sephora ya. Kalau Sephora kan pasti jutaan ya. Cuma ratusan ribu tapi bagus gitu loh. Udah bagus banget. Bahkan yang lebih mahal mungkin nggak sebagus ini ya. Kayak latu lip itu cleansingnya ngangkat banget ya. Ngangkat banget buat aku. Nah, itu makanya aku habis ambil rapot jam 8 pagi di sekolahnya anakku, langsung ke toko murni. Toko murni itu yang di Ducati Hire bukanya setengah 9. Aku seneng pagi-pagi ke situ pas dia baru buka, karena pertama nggak panas ya, karena aku menghindari sinar UV supaya nggak flek. Kemudian yang kedua itu sepi, jadi aku aja yang belanja di situ. Yang ketiga adalah belum ada tukang parkir. Ya, jadi tapi utamanya supaya nggak panas aja sih ya. Aku benar-benar menghindari panas. Untuk aku dan mobilku harus bebas panas, harus bebas sinar UV ya. Jadi kalau aku keluar tuh aku prefer malam hari, sore atau malam hari gitu. Kemudian rapotnya anakku bagus sih sebenarnya ya, dua-duanya bagus, hanya ada nilai A dan A+ gitu ya. Cuma kan aku punya aturan ya, aku punya aturan begini. Khusus untuk nilai Math English Science itu nilainya harus A+, harus maksimal gitu ya. Itu memang persyaratanku. Kalau misalnya nilainya bagus, nilainya bisa A+ tiga mata kuliah, tiga mata pelajaran itu, maka 3 subjek itu, maka boleh dapat hadiah. Karena keduanya itu nggak semuanya A+. Jadi kalau untuk dapat hadiah itu syaratnya ke semuanya itu harus A+ ya. Math English Science harus A+ untuk dapat hadiah ya. Karena nggak semuanya A+ jadi nggak dapat hadiah, malah aku grounded. Groundednya apa? Aku sita HP-nya dulu ya. Aku sita HP-nya ini, walaupun liburan aku sita. Kalau jamnya belajar aku sita. Nanti aku kembalikan pada saat jamnya sudah tidak belajar ya. Jadi begitu. Groundedku tuh begitu. Jadi tidak kekerasan fisik ya, tapi lebih ke mental. Kan kalau sita HP-nya jadi sedih mereka gitu, karena nggak bisa main game. Ya salah sendiri ya. Kan mama udah bilang nilainya harus bagus, itu mama pasti akan kasih gitu. Kalau enggak ya sita HP. Karena HP itu benar-benar racun ya untuk anak-anak itu. Benar-benar mereka itu bisa nonstop pegang HP gitu. Kadang makan sambil makan tuh pegang HP. Kemana-mana pokoknya benar-benar HP terus gitu ya, kayak emaknya sih sebenarnya. Cuma kan mereka lebih parah lagi gitu. Jadi ya caranya menggrounded itu adalah di HP-nya. Itu keuntungannya kalau mereka sudah dikasih HP ya. Bagi mereka itu disita HP itu udah sedih banget rasanya gitu. Karena aku memang kasih aturan untuk liburan, walaupun libur tetap belajar di pagi hari, paling enggak 1 jam aja lah belajar ya. Hari Senin sampai Jumat belajar gitu. Jadi aku perintahkan ke anak-anakku. Jadi kalau Kirana itu nilai kimianya aja, chemistry-nya aja dia yang nggak dapat A+. Kalau Arjuna itu yang nggak dapat A+, nilai English sama math-nya ya. Jadi aku perintahkan, kalau Kirana aku nggak pernah sama sekali nggak intervensi ya. Aku cuma kasih saran, kamu kalau kesulitan kimia
coba kamu belajar dari YouTube. Jadi sekarang apa-apa itu kan harus belajar dari YouTube ya. Aku pun begitu dari YouTube ya. Nah itu terus untuk Arjuna aku minta Kirana bertanggung jawab. Jadi Kirana ini sebagai kakak dia bertanggung jawab atas nilai-nilai adiknya. Jadi kalau nilai adiknya jelek itu dia yang aku grounded ya. Kalau nilai adiknya jelek itu HP-nya dia yang aku sita gitu ya. Karena nggak bisa aku mengontrol Arjuna kecuali lewat kakaknya. Hanya kakaknya yang bisa mengajari dia, mengontrol dia, itu kakaknya. Kalau aku itu kasihan nanti anaknya ya, takutnya aku emosi dan sebagainya, anaknya nanti tertekan. Aku nggak mau, jadi lewat kakaknya. Kakaknya itu ya itu, jadi ibaratnya kakaknya itu sudah kayak kerbau dicocok hidungnya gitu ya. Nyocoknya pakai apa? HP sita, itu aja. Untungnya ya sudah aku kasih HP terus aku sita. Makanya kenapa aku beli HP untuk anakku juga yang bagus aja, biar itu motivasi untuk dia gitu loh. Motivasi, oh HP ku udah canggih nih ya gitu, udah bagus canggih. Bukan berarti karena dia masih anak-anak aku kasih HP yang murahan, enggak, justru aku yang kasih yang bagus karena biar dia merasakan, oh ya, merasakan itu yang bisa dia dapatkan ketika dia sudah berjuang ya. Dia sudah berjuang mendapatkan hasil, kamu dapat hasil yang terbaik. Itu yang aku berikan ke anakku ya gitu. Jadi makanya tapi ya gitu, ketika dia turun prestasinya aku sita HP-nya gitu loh ya. Tapi biasanya aku nggak bisa nyita lama-lama, dia udah ngambil sendiri gitu. Alasannya gini ini harus gini harus ngumpulin tugas bla bla bla. Ya udah HP-nya kembali lagi. Padahal aku udah tak kasih tahu kalau misalnya tugasnya udah dikumpul, kembalikan lagi HP-nya ke mama. Tapi ya gitulah namanya anak-anak ya. Gitu. Jadi ya untuk Arjuna ya aku bilang sama Kirana, tolong cari nilai-nilai ujiannya Arjuna ya. Mama pengen lihat dia kekurangannya di mana ya. Dan itu pelajari. Yang terpenting kalau kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik itu adalah mencari tahu kekurangannya di mana. Itu aja ya. Memang aku nggak ya sedikit kecewa, tapi dalam hati sebenarnya seneng karena anak-anak nilainya sudah bagus-bagus ya. Cuma kan tetap aja aku mengajari anak itu supaya the best gitu loh ya, meraih the best gitu. Kirana sih memang sudah the best ya di kelasnya. Sejak dia kelas 4 kalau nggak salah ya. Kelas 1, 2, 3 dia masih labil. Ya karena aku juga masih labil ya. Itu makanya kondisi orang tua itu sangat mempengaruhi kondisi anak-anak ya. Kalau orang tuanya labil, anaknya juga ikut labil ya. Ketika kita sudah strong, anak juga strong ya. Itu pasti ya. Jadi yang namanya kehancuran rumah tangga itu belum tentu menyebabkan anak itu menjadi labil ya. Tergantung bagaimana orang tuanya. Aku bilang kalau orang tuanya strong, anaknya ikut strong ya. Bahkan lebih strong daripada anak-anak yang ada di keluarga yang normal ya. Karena kan anak-anak itu udah mengalami ibaratnya sudah mengalami hal-hal yang nggak enak gitu loh ya. Tapi anak-anak melihat orang tuanya ini strong gitu, orangnya struggle gitu, orang tuanya happy aja gitu ya. Di pihak aku ya, kalau bapaknya nggak tahu ya, soalnya beda antara anakku yang dibawa bapaknya dengan anak-anakku yang aku bawa ya. Karena anak-anak yang aku bawa itu happy aja dia ya, nggak ada namanya dia nangis nggak ada. Beda sama kakaknya gitu ya, kondisinya beda. Itu kenapa ya, memang aku tahu bagaimana kondisi di sana, aku tahu banget ya gitu. Kalau Kirana lebih happy aja sama Arjuna gitu. Makanya kenapa Kirana tetap kalau komunikasi sama bapaknya ya lancar-lancar aja gitu. Karena dia nggak ada masalah ini pribadi gitu. Artinya dia happy aja dengan kondisi sekarang. Artinya gini loh, anak-anak itu yang aku bawa ya. Mama itu tiap hari nganter aku, antar jemput aku bisa ya. Mama itu setiap hari nyiapin sarapan untuk aku gitu ya. Mereka pasti berpikir mama itu tiap hari bawain bekal gitu ya. Karena anak-anak tuh nggak suka jajan di sekolah. Mungkin ribet ya jajan di sekolah itu karena harus ngantri dulu, bayar dulu, terus kemudian pokoknya pasti menghabiskan waktu lah ya. Sedangkan kalau aku bawain bekal kan udah siap, tinggal makan aja pada saat mereka break gitu kan.
Jadi mamanya sangat memperhatikan kebutuhan mereka gitu ya, mereka nggak sampai kelaparan, kemudian apa-apa ya dipenuhi ya, happy juga sama anak-anak ya. Itu kenapa anak-anak itu ya happy aja gitu ya. Cuma ya memang harus ditegasin untuk masalah pendidikan, tetap harus, kalau jelek ya belajar lagi gitu ya. Kalau nilaimu kurang, tidak memenuhi syarat, mama kan kasih syarat kalau mau dapat hadiah pada saat rapotan itu nilainya harus A+ semua. Tidak boleh ada yang tidak A+, khusus untuk Math, English, Science ya. Tapi Arjuna nilai ujian Cambridge-nya bagus ya. Aku kurang paham untuk nilai Cambridge ya. Tapi di Cambridge itu Arjuna dikatakan dia itu nilainya agak jauh di atas rata-rata ya, walaupun nilainya cuma berapa persen ya, sekitar 70%-an ya. Tapi nilai dia itu sudah dibilang sama Cambridge itu outstanding ya, di atas rata-rata nilai seluruh siswa Cambridge International School di seluruh dunia. Ya. Jadi anakku itu sudah jauh di atas rata-rata sebenarnya ya. Entah 70% itu bagus atau enggak ya. Kalau namanya 70% kan sebenarnya agak kurang ya. Kalau udah persen berarti kan yang bagus itu kan 100% gitu. Tapi itu tak lihat nilainya sudah jauh dia di atas rata-rata. Berarti ya lumayan ya. Apalagi sama Cambridge sudah dibilang outstanding gitu. Outstanding kan berarti sesuatu yang luar biasa. Jadi aku recommended banget ya, kalau punya biaya itu anak-anak lebih baik disekolahkan di Cambridge International School ya. Untuk tahu Cambridge International School itu bisa dicari di webnya Cambridge ya. Ketik aja di Google Cambridge International School, nanti pilih wilayah Bali, keluar ya. Karena yang tidak ada di listnya itu berarti bukan Cambridge atau ngaku-ngaku Cambridge gitu ya. Jadi yang kalau benar-benar Cambridge International School yang memang diakui sama Cambridge itu ada di webnya Cambridge ya, Cambridge ya. Nah itu aku sangat recommended ya, karena anak-anak itu happy, enjoy sama schoolnya ya. Kalau dibilang manner, dia ada mannernya, tapi manner bule ya. Kemudian apa-apa dia standar ya, bolos lama-lama juga nggak bisa ya. Kalau izin harus izin tertulis lewat sistem, mereka pakai kuintal ya. Jadi anak-anakku tuh udah pakai sistem namanya kuintal. Semua ada di sana, nilai-nilai, materi sekolah, materi pelajaran, nilai-nilai semua ada di sana ya. Kemudian kalau izin juga kita harus lewat kuintal itu, orang tuanya yang izin ya. Kalau sakit harus ada surat dokter, nggak bisa lama-lama ya. Itu semua aturan dari Cambridge. Aku bilang bagus banget ya, bagus banget. Dan English mereka bagus. Karena apa? Karena sehari-hari mereka pakai English. Dan di sekolahnya anakku ini bagus ya, dia termasuk Cambridge International School paling murah di Bali ya. Tapi banyak bulenya di situ gitu, banyak bulenya. Karena bule itu agak sedikit rasis juga ya. Jadi dia milih-milih bule itu, milih-milih sekolah ya. Jadi dia agak sedikit rasis. Jadi dia pilih sekolah yang memang banyak bulenya gitu. Di sekolah anakku banyak bulenya, banyak anak-anaknya bule. Jadi itu kenapa anak-anak bisa lancar Englishnya, karena memang terus dipakai English ya. Daripada buang-buang duit kursus English, lebih baik sekolahin aja anak di international school ya. Ini Kirana, rencana aku pindahkan SMA-nya mungkin ke negeri atau ke swasta nasional, karena persiapan dia untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Karena untuk UTBK kan dia harus mengenal kurikulum nasional ya. Karena kurikulum di international school itu sangat berbeda dengan kurikulum nasional, sangat berbeda jauh ya. Itu kenapa anakku nanti SMA aku pindahin, walaupun aku sudah bayar uang gedung sampai SMA sebenarnya. Jadi aku sebenarnya rugi ya, rugi besar ya, rugi lah puluhan juta lah itu ya ruginya. Tapi ya itulah, aku masih
sebenarnya pengen juga lanjut supaya Kirana bisa sekolah di luar negeri, misalnya ambil beasiswa karena nilainya dia the best ya, kan dia ujiannya Cambridge kan, jadi diakui lah secara internasional itu. Cuma aku belum melihat, belum ada istilahnya, belum ada tracer study lah dari mereka, dan aku juga belum melihat anaknya orang manapun ya, sekalipun dia punya uang, anaknya pejabat, anaknya presiden, anaknya menteri, anaknya apa, yang ambil sekolah di luar negeri itu di bidang kedokteran belum ada. Rata-rata kan bisnis mereka ya, rata-rata mereka ambilnya bisnis dan sebagainya. Itu belum ada lah aku melihat sekolah kedokteran dari S1 ini di luar negeri ya. Jadi ya nggak berani ambil risiko ya. Jadi karena aku pengen anakku jadi dokter ya, otomatis ya sekolah dulu di sini gitu ya. Tapi sebenarnya sih lebih bagus di sana, pasti itu gitu, lebih bagus di luar. Cuma kan nggak tahu aku. Nanti aku coba tanya-tanya sih waktu lulus SMP itu, mungkin aku mau coba dari informasi mengenai beasiswa itu. Kalau sekolah kedokteran tuh di luar apa syaratnya kalau beasiswa ya. Dengar-dengar kan paling banyak dari Jerman itu. Cuma kan kalau memang tidak jelas ya aku nggak berani ambil risiko gitu loh ya. Sedangkan untuk bisa sekolah di perguruan tinggi negeri itu harus mengenal kurikulum nasional dulu ya. Anakku nggak kenal sama sekali kurikulum nasional. Memang pelajarannya itu mirip-mirip gitu. Pasti ilmu kan mirip ya seluruh dunia. Cuma kan cara penyampaian itu kan berbeda, sangat berbeda. Anak-anakku tuh di Cambridge itu banyak pemahaman soalnya. Ya, bukan soal mentah-mentah gitu, enggak. Lebih ke pemahaman ya. Soal ujian mereka tuh lebih banyak esai ya daripada multiple choice. Gitu. Itu makanya kenapa ya aku pusing juga sih ya sebenarnya gitu. Tapi aku setidaknya menyekolahkan anak di international school itu dari SD sampai SMP itu udah dapat Inggrisnya gitu loh. Udah dapat setidaknya dasarnya itu sudah dapat ketika dia di SMP. SMP itu kan science udah dipecah ya. Jadi biology, fisik and chemistry ya, dari pecah. Itu SMP sama SMA kan kurang lebih mirip ya pelajarannya. Jadi ya aku pikir sudah cukup lah dasarnya untuk mereka di internasionalnya udah cukup. Ya ini terpaksa sebenarnya, terpaksa gitu ya. Jadi agak bimbang sebenarnya. Tapi setidaknya karakternya itu sudah terbentuk gitu ya. Karakternya itu sudah terbentuk untuk di internasionalnya ya. Nanti kan bisa mereka nanti lanjut pendidikan S2 ataupun spesialisnya itu di luar, itu bisa mungkin ya gitu. Atau nanti setelah ya postgraduate-nya lah ya, atau pas nyari PhD-nya di luar ya itu. Jadi sebenarnya aku tuh pengen anak-anakku bisa berkarir di luar sih. Kalau bisa jadi dokter di luar gitu loh. Tapi kayaknya sulit gitu ya. Kayaknya sulit ya menempuh pendidikan dokter dari dasar di luar negeri itu sulit. Tapi aku pengen sebenarnya gitu loh. Apalagi kalau dia bisa beasiswa. Tapi rasanya ya sulit sih itu. Kalau nggak yang pinter banget anaknya ya, yang jenius banget gitu.